sahabat al-khair yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami satu kalimat yang agung dalam dunia tasawuf. Awaluddin makrifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Rasulullah bersabda, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Maka pengenalan diri adalah gerbang awal menuju makrifatullah. Dan untuk mengenal Allah, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa sebenarnya diri kita. Diri zahir dan diri batin. Diri kita terdiri atas dua bagian, yaitu diri yang zahir dan diri yang batin. Diri zahir adalah tubuh yang tampak secara lahiriah. Ia terbentuk dari 4 unsur dasar, api, angin, air, dan tanah. Inilah jasad kita, tempat nafsu bergerak dan keinginan lahir. Adapun diri yang batin adalah rohani dan berasal dari cahaya ilahi. Diri batin ini memancarkan 7 sifat Allah yang tajalli. 7 sifat Allah pada diri. Yang pertama adalah kudrat, artinya kuasa. Lihatlah dirimu yang mampu berjalan, menggerakkan tangan dan membuat keputusan. Itu adalah kudrat Allah yang tercermin pada dirimu. Yang kedua adalah iradat. Iradat artinya kehendak. Ketika engkau menginginkan sesuatu, saat itulah kehendak Allah sedang nyata dalam dirimu. Yang ketiga adalah ilmu. Ilmu adalah kemampuan untuk mengetahui kau tahu mana gula, mana garam, mana jalan yang benar dan mana yang sesat. Itu adalah ilmu Allah yang hadir dalam dirimu. Yang keempat adalah hayat. Hayat artinya hidup. Engkau bisa bergerak, bernafas, beraktivitas karena kau hidup. Dan kehidupan itu hanyalah dari Allah. Jika hayat dicabut, maka tubuh ini hanyalah bangkai. Yang kelima adalah sami'ah, sama mendengar. Kau mampu mendengar suara karena ada sifat Allah yang maha mendengar yang memancar padamu. Yang keenam adalah basyar. Basyar artinya melihat. Matamu melihat, hatimu memandang. Semua itu berasal dari cahaya penglihatan Allah yang menampakkan diri padamu. Yang ketujuh adalah kalam. Kalam artinya berkata-kata. Kau berbicara dengan mulut, tapi juga berkata di dalam hati. Kedua-duanya adalah tajalli dari kalam Allah pada diri manusia. Rasulullah bersabda, Antal mautu qablal maut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Yang dimaksud adalah mati secara maknawi. Bukan jasad yang mati, tapi rasa kepemilikanmu terhadap 7 sifat tadi yang dimatikan. Jika engkau telah mengakui bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang berkehendak hanya Allah yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat dan berkata hanyalah Allah, maka engkau telah mematikan dirimu. Dan saat itu yang tersisa hanyalah Allah di dalam pandanganmu. Diri tidak memiliki apa-apa. Kalau kita pandang lebih dalam, tubuh ini pun bukan milik kita sepenuhnya. Tubuh ini berasal dari perpaduan 2 insan, ayah dan ibu. Dari ibu engkau mewarisi bulu, kulit, urat, dan daging. Dari ayah engkau membawa otak, darah, tulang, dan sumsum. Maka apakah masih ada yang bisa kau banggakan? Tidak. Diri ini bukan milik siapa-siapa, ini hanya nama semata. Semua hanyalah titipan. Inilah ilmu para waliullah, makam fana dan reda ilahi. Orang yang telah sampai pada makam fana tak lagi berkata sembarangan, karena setiap katanya adalah kalam Allah. Ia tidak akan berdusta, tidak akan berkata kotor, tidak akan menyakiti. Jika ia marah, maka murka Allah pun akan nyata. Namun jika ia dihina, dicaci, diludahi, ia diam saja. Tapi Allah akan membalaskan. Inilah makam fana. Makam di mana semuanya lebur dalam Allah. Inilah makam yang tak banyak dibahas. Bahkan para wali pun hanya membicarakannya jika ada yang benar-benar bertanya. Jika seseorang telah sampai ke dalam makam ini, maka ia masuk pada tingkatan la harfin watin, tiada huruf dan tiada suara. Segalanya hanya Allah. Dan ia pun masuk ke dalam makam ridha ilahi. Segala perbuatannya diridai Allah. Dan ia pun memiliki akhlak yang lembut seperti Rasulullah, pandangan Rasulullah dan pandangan iblis. Lihatlah Rasulullah. Beliau dilempar batu, diludahi, dicaci, tapi beliau tak pernah marah. Kenapa? Karena beliau memandang bukan manusia yang di hadapannya, tapi 7 sifat Allah yang tajalli dalam setiap insan. Bandingkan dengan iblis. Iblis melihat Adam hanya sebagai tanah lalu merasa dirinya lebih tinggi karena berasal dari api. Padahal ia tidak tahu bahwa dalam diri Adam terdapat 4 unsur. Tanah, air, angin, api, dan 7 sifat Allah yang memuliakannya. Maka kenalilah dirimu. Karena siapa yang benar-benar mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka seluruh hidupnya menjadi ibadah. Amalnya ringan, ucapannya lembut, pandangannya dalam, dan ia hanya melihat Allah dalam setiap ciptaannya. Sebagian orang heran mengapa wali bisa berjalan di atas air. Mengapa mereka bisa mengetahui sesuatu yang jauh? Mengapa ucapan mereka menjadi nyata? Mengapa doanya menembus langit dan bumi? Mereka menyebut itu sebagai karamah.
kemuliaan yang tampak luar biasa. Tapi sesungguhnya karamah itu bukan milik wali, bukan pula hasil dari latihan zikir atau ibadahnya. Karamah adalah kemurahan Allah. Karamah terjadi karena 7 sifat Allah yang tajalli menampakkan diri dalam diri mereka. Bukan wali yang tahu, tapi Allah lah yang maha tahu. Bukan wali yang berkehendak, tapi Allah lah yang menghendaki. Bukan wali yang menghidupkan, tapi Allah lah yang maha hidup. Maka ketika wali itu berkata dan perkataannya menjadi kenyataan, itu karena sifat kalam Allah yang muncul pada lidahnya. Ketika ia melihat apa yang orang lain tak lihat, itu karena sifat bashar Allah yang tajalli pada penglihatannya. Ketika ia mendengar doa hamba yang jauh, itu karena sifat samak Allah yang bekerja pada pendengarannya. Ketika ia mampu berjalan di atas air, itu bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, tapi karena kudrat Allah yang menggerakkan dirinya di luar hukum kebiasaan. Maka para wali tidak pernah merasa memiliki karamah. Mereka tidak pernah sombong dengan apa yang terjadi melalui diri mereka, karena mereka tahu mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanyalah cermin, yang tampak hanyalah pantulan cahaya Allah. Jika engkau memuji wali, sebenarnya engkau sedang memuji Allah, karena segala sesuatu yang muncul dari wali, itu adalah sifatullah. Bukan dirinya, bukan tubuhnya, bukan kehendaknya, tapi semuanya adalah Allah. Karamah bukan tujuan. Karamah bukanlah tujuan para wali. Mereka tidak mencarinya, tidak menampakkannya, tidak menyukainya. Karena karamah bisa menipu orang yang masih awam. Yang mereka kejar bukan karamah, tapi mahabbah. Cinta kepada Allah, ma'rifah, pengenalan yang terhadap Tuhannya. Lebur dalam sifat Allah hingga diri mereka pun tak tersisa. Dan ketika diri mereka telah tiada, yang tersisa hanyalah Allah. Maka segala gerak diam, ucap, dan tatap mereka menjadi tajalli sifatullah. Inilah sebab kenapa karamah muncul bukan karena mereka mulia, tapi karena Allah memuliakan dirinya sendiri melalui mereka. Janganlah engkau terpesona oleh karamah, karena karamah hanyalah bayang-bayang dari sang pemilik segala kekuatan. Carilah dia yang memiliki kudrat, carilah dia yang menghendaki segalanya. Carilah dia yang hidup mendengar, melihat, dan berkata, dialah Allah, dan para wali itu hanyalah cermin bagi cahayanya. Banyak orang awam salah paham terhadap ilmu tasawuf. Mereka mengira bahwa ketika seseorang mempelajari hakikat, maka ia tidak lagi butuh kepada syariat. Mereka menyangka bahwa orang yang berjalan di jalan makrifat akan meninggalkan salat, puasa, dan amal-amal lahiriah. Padahal itu adalah pemahaman yang keliru, sangat jauh dari ajaran para wali dan para sufi sejati. Tasawuf bukanlah jalan meninggalkan syariat. Tasawuf justru menghidupkan syariat dengan ruhnya. Syariat adalah perintah lahir, dan hakikat adalah cahaya di balik perintah itu. Hakikat adalah isi, syariat adalah kulit. Para ulama tasawuf berkata, syariat itu kulit dan hakikat itu isi. Kulit melindungi isi dan isi memberi makna kepada kulit. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika engkau hanya mengambil syariat tanpa hakikat, maka ibadahmu kering, hanya rutinitas jasad. Tapi jika engkau hanya mengejar hakikat tanpa syariat, maka engkau tersesat dalam angan-angan. Contohnya seperti ini. Ketika kamu haus lalu muncul keinginan untuk minum, itulah hakikat hati yang merasakan dan kehendak yang muncul dalam batin. Lalu tubuhmu bergerak menuju gelas, mengambil air dan meminum. Inilah syariat, yaitu perbuatan lahiriah. Maka syariat adalah gerakan yang tampak. Hakikat adalah dorongan batin yang tersembunyi. Keduanya berjalan bersama, tak bisa dipisahkan. 7 sifatullah adalah hakikat. Para wali mengajarkan bahwa hakikat sejati adalah 7 sifat Allah yang tajalli dalam diri manusia, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, samik, bashar, dan kalam. Tapi manusia sering keliru. Ia mengira bahwa semua itu miliknya. Ia berkata, ya aku yang tahu, aku yang bisa, aku yang mau, aku yang berkata. Padahal itu sudah qadim atau sudah sedia. Jika kita masih mengaku aku, maka kita telah mengambil hak Allah. Inilah akar dari kesyirikan yang halus. Syirik dalam pengakuan, syirik dalam rasa memiliki. Maka para sufi melepaskan pengakuan itu. Mereka mengatakan, yang tahu hanyalah Allah, yang berkuasa hanyalah Allah, yang hidup, mendengar, melihat, dan berkata hanyalah Allah. Inilah mati maknawi, yaitu mematikan ego dan rasa, memiliki terhadap 7 sifat itu dan mengembalikannya semua kepada Allah. Syariat dan hakikat tidak bisa dipisah. Kesalahan sebagian orang adalah karena mereka memisahkan antara syariat dan hakikat. Dereki berkesinambali kami tulis salat, tak perlu belajar hakikat. Atau sebaliknya, kami sudah belajar makrifat, tak perlu lagi salat. Dua-duanya keliru. Tasawuf yang sejati tidak memisah keduanya. Syariat adalah jalan kaki dan hakikat adalah tujuan hati. Syariat adalah bentuk dan hakikat adalah ruh.
Tanpa ruh bentuk menjadi kosong. Tanpa bentuk ruh tidak punya wadah. Seperti cahaya di dalam lampu. Lampu itu syariat. Cahayanya adalah hakikat. Tanpa kaca lampu cahaya akan menyebar liar. Tanpa cahaya lampu hanya benda mati. Lenyap dalam 7 sifatullah. Ketika seorang hamba telah melepaskan semua pengakuan diri, maka ia akan lenyap bersama 7 sifat Allah yang tajalli dalam dirinya. Tidak ada lagi rasa memiliki, tidak ada lagi aku yang berkuasa, aku yang tahu, atau aku yang hidup. Yang tersisa hanyalah Allah. Segala gerak dan diamnya, ucap dan tatapnya semuanya adalah pantulan dari nurullah. Inilah keadaan para wali. Mereka telah fana billah, lebur dalam Allah. Sehingga hidup mereka menjadi ibadah yang tiada henti. Ibadah tanpa henti. Apa sebab ibadahnya tidak pernah berhenti? Karena ia telah mutlak berserah diri kepada Allah. Tidak ada kehendak selain kehendak Allah. Tidak ada kuasa selain kuasa Allah. Maka setiap geraknya adalah taat. Setiap diamnya adalah zikir. Setiap ucapannya adalah kebenaran. Bahkan ketika mereka duduk diam, tafakur dalam sunyi tanpa disadari lisan mereka, mengucap kata-kata yang tak biasa. Tapi itu bukan sembarang kata. Itu adalah pancaran dari nurullah yang keluar melalui lisan yang telah suci dari diri. Lisan yang tak lagi berkata atas nama nafsu, tapi atas nama Tuhan yang menghidupkan segalanya. Makna tak sadar. Terkadang kita melihat para wali duduk mengawang-awang di atas sajadah. Mereka diam tersenyum, meneteskan air mata, atau memejamkan mata dalam lamunan yang dalam. Orang awam berkata, mereka seperti orang tak sadar. Tapi ketahuilah tak sadar di sini bukan berarti gila, bukan pula mabuk tapi tenggelam, larut dalam keasikan dengan Allah. Hatinya tak lagi memandang dunia, dirinya telah masuk ke dalam samudra makrifat yang luas. Keadaan ini disebut fabila, lenyap dalam kehadiran Allah. Jiwanya larut, hatinya luluh. Dirinya tak punya lagi kehendak selain kehendak Allah. Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj, keadaan seperti inilah yang dialami oleh Syekh Siti Jenar dan Al-Haj. Keduanya telah masuk ke dalam makam sirrullah, yaitu rahasia terdalam yang tak dapat dijelaskan dengan huruf dan suara. Ketika mereka berkata, Ana Al-Haq, itu bukan berarti mereka mengaku sebagai Tuhan, tapi karena yang berbicara bukan lagi dirinya. Yang berkata adalah nur tajalli dalam dirinya, sehingga kata-katanya adalah pantulan dari yang maha benar. Mereka pun tak lagi takut pada kematian, karena bagi mereka mati adalah pertemuan. Mereka takut kepada hukuman manusia karena yang mereka lihat hanyalah Allah dalam segala hal. Inilah rahasia para wali. Ibadah mereka tiada henti bukan karena banyaknya amal, tapi karena seluruh hidup mereka telah menyatu dengan kehendak Allah. Semoga kita diberi taufik untuk menelusuri jejak mereka, bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi untuk memahami cahaya kebenaran yang memancar dari jalan mereka. Karena jalan tasawuf adalah jalan cinta, jalan tunduk dan jalan melepas. Segala rasa memiliki hingga tak ada yang tersisa kecuali Allah semata. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali, Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka. Dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Penjelasan makna ayat ini artinya tidak ada ketakutan atas mereka. Para wali tidak takut kepada ancaman manusia, kepada dunia bahkan kepada kematian karena hati mereka telah tertambat. Hanya kepada Allah mereka tidak gelisah jika kehilangan dunia, jabatan atau disakiti manusia. Artinya mereka juga tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih karena kehilangan atau kerugian dunia, karena yang mereka cintai hanyalah Allah. Kesedihan dunia tidak menyentuh hati mereka, yang sudah dipenuhi nurullah tentang hukum manusia dan keteguhan hati para wali. Para wali Allah memang tidak takut pada hukum-hukum manusia karena mereka tidak melawan hukum, tapi melampaui hukum, dalam arti mereka hidup dalam kehendak Allah. Jika mereka dihukum manusia karena perkataannya yang dalam, itu bukan karena salah, melainkan karena manusia tak memahami makam mereka. Seperti Al-Halaj, ia tidak melawan. Ia dihukum dan tetap tenang. Seperti Syekh Siti Jenar, ia tak melarikan diri. Karena bagi mereka Allah lah raja segala hukum. Kenapa para wali tidak takut dan tidak bersedih? Karena mereka tidak melihat dunia sebagai tujuan. Dunia hanyalah bayangan. Yang hakiki hanyalah Allah. Karena mereka telah melepas ego. Dan yang tersisa hanyalah kehendak Allah. Karena mereka hidup di bawah naungan 7 sifat Allah yang membuat seluruh geraknya adalah ibadah. Karena mereka yakin bahwa semua yang terjadi adalah dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Jadi ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa para wali, Allah tidak takut kepada siapapun kecuali
Allah. Tidak sedih karena kehilangan dunia, tidak goyah oleh ancaman, hinaan atau kematian, dan hidupnya adalah ibadah yang tiada henti. Inilah para wali, tenang hatinya, tajam pandangannya, dan lebur dirinya dalam cinta kepada Allah. Tanda-tanda memasuki makam kewalian. Kewalian bukan soal sorban, jubah atau karamah yang menakjubkan. Bukan pula soal pengakuan atau gelar dari manusia. Kewalian adalah makam rohani di mana seorang hamba mulai dilebur oleh cinta dan cahaya Allah. Ada tanda-tanda yang halus yang tak tampak oleh mata kasar tapi terasa dalam hati yang jujur dan bersih. Tanda pertama adalah hati yang mulai takut mengambil hak Allah. Ia mulai berhati-hati dalam merasa memiliki. Ia tak lagi berkata, aku bisa, aku tahu, aku ingin, karena ia sadar semua kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basyar dan kalam bukanlah miliknya. Semua itu hanya milik Allah. Tanda kedua, hati mulai merasa berat dalam perbuatan sia-sia, bahkan bercanda pun dijaga. Bukan karena ingin terlihat alim, tetapi karena jiwanya tidak betah jauh dari zikir. Ia memilih diam daripada berkata kosong. Karena diamnya kini adalah zikir batin yang tak terdengar. Tanda ketiga, ia tidak gembira saat dipuji dan tidak marah saat dicaci. Karena ia tahu pujian dan hinaan adalah sama-sama bayangan. Yang penting bukan penilaian manusia, tetapi pandangan Allah di dalam hatinya. Tanda keempat, ia mulai larut dalam tafakur. Bahkan tanpa sadar ia duduk lama memandang sunyi dan merasakan kehadiran Allah lebih nyata dari dunia di sekitarnya. Tangisnya datang bukan karena dunia, tapi karena rindu yang tak tertahankan pada Rabb-Nya. Tanda kelima, ia mulai mencintai kesendirian. Karena di dalam sepi ia merasa dekat bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin menjaga hati tetap tertaut hanya pada Allah. Tanda keenam, ucapannya mulai membawa bekas bukan karena retorika, tapi karena apa yang keluar dari lisannya berasal dari hati yang penuh zikir. Kadang satu kalimatnya membuat orang lain menangis. Kadang nasihatnya terasa seperti suara dari dalam jiwa sendiri. Tanda ketujuh, mulai tidak takut akan kematian. Bahkan dalam diam ia rindu. Bertemu karena baginya mati bukanlah perpisahan tapi kepulangan kepada kekasih sejati. Kesimpulan, kewalian bukanlah tujuan, tapi buah dari keikhlasan dan ketulusan yang terus tumbuh. Dan tanda paling dalam dari kewalian adalah lenyapnya. Aku yang tersisa hanyalah Allah. Semoga kita semua diberi untuk berjalan di jalan para kekasihnya. Meskipun langkah kita masih tertatih, tapi semoga hati kita tetap lurus menujunya. Kembali kepada akhlak yang halus. Siapa yang mengaku telah sampai pada derajat kewalian, namun lisannya masih kasar, sikapnya masih meninggikan diri, masih mudah tersinggung dan membenci, maka sesungguhnya ia belum sampai. Karena tanda paling jelas dari seorang wali adalah akhlaknya, bukan karamahnya, bukan ucapannya, bukan pengakuannya, tapi kelembutan budi yang terpancar dari hatinya. Wali itu rendah hati karena telah mengenal dirinya bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia tak punya apa-apa. Yang ada hanyalah Allah yang bergerak dalam dirinya. Wali itu sabar karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Ya, tidak mudah menyalahkan, tidak cepat marah, karena yang dilihatnya bukan makhluk, tapi Allah dalam tiap kejadian. Wali itu pengasih karena hatinya penuh cinta. Ia tidak melihat orang dari dosa dan keburukannya, tapi melihat mereka sebagai cermin tajalli sifat Allah yang sedang diuji. Wali itu tidak menyakiti, bahkan dalam diamnya ia mendoakan. Bahkan dalam disakiti, ia menunduk dan berkata, Ya Allah, ampunilah mereka. Inilah hakikat dari kembali kepada akhlak yang halus. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut ia kepada makhluk, semakin tinggi makam rohani seseorang, semakin besar kasih sayangnya kepada sesama. Karena bukankah Rasulullah manusia paling mulia adalah juga manusia paling lembut? Bahkan saat dilempari batu, beliau tidak mendoakan kebinasaan, tapi memohon hidayah bagi mereka. Maka siapapun yang merasa sedang menempuh jalan makrifat, pastikan langkahmu menuju akhlak yang lembut. Bukan sekadar ilmu tinggi, bukan sekadar kata indah, tapi perilaku yang menenangkan hati siapapun yang mendekat. Karena tanda dari seorang yang dekat dengan Allah adalah ketika orang lain merasa damai berada di dekatnya. Semoga kita diberi taufik untuk meniti jalan para kekasih Allah dengan hati yang lapang, lidah yang lembut, dan akhlak yang mencerminkan cahaya dari Sang Maha Lembut. Demikianlah dasar-dasar makrifatullah yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Apa yang saya sampaikan bukanlah kesempurnaan ilmu, melainkan hanya serpihan kecil dari samudra yang luas. Perlu saya sampaikan di sini, saya bukan ulama, bukan pula ustaz. Saya hanyalah orang biasa yang ingin berbagi sedikit ilmu dan rasa.
Semoga bisa menjadi bekal menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Segala yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru adalah dari keterbatasan diri saya sendiri. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka hati, melembutkan jiwa, dan mendekatkan kita semua kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.